Akhirnya petisi untuk membatalkan pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara tembus mencapai 11.000 orang. Melihat rekam jejak para penggagas yang terdiri dari mantan ketua KPK, ekonom senior Faisal Basri, dan seterusnya, sepintas saya ingin mengatakan wow. Tapi ketika mengetahui mereka gunakan kepintaran mereka untuk menjegal amanat undang-undang, memindahkan dan membangun IKN keluar dari Pulau Jawa ke Kalimantan, maka saya tidak bisa bilang wow lagi. Sebab itu sebuah kebodohan. Bandingkan juga suara 11.000 orang dengan ratusan juta suara rakyat Indonesia lainnya yang mendukung pemindahan dan pembangunan IKN itu. Tidak seberapa ya. Jadi 11.000 suara tersebut tidak mewakili seluruh NKRI, bahkan belum cukup untuk mendapatkan suara untuk menjadi wakil rakyat setingkat kabupaten atau DPRD sekalipun. Alasan mereka adalah pandemi, rakyat sedang susah, dan pendanaan. Saya orang biasa saja tapi mampu menjawabnya kok. Mudah. Tentang pandemi, saya mau sampaikan bahwa kita telah menang dan masa sulit telah selesai. Jika masih ada yang terpapar varian terbaru Omicron, tapi bagi mereka yang sudah divaksin lengkap, akan terasa seperti flu biasa saja. Terbukti dari 60% korban meninggal karena belum pernah divaksin sekalipun. Alasan kedua, rakyat sedang susah. Gampang juga menjawabnya. Kesusahan rakyat akibat demo kadrun dan buruh di DKI justru membuat rakyat semakin susah lagi. Bayangkan saja mereka memaksa demo tutup jalan yang membuat banyak pekerjaan terhambat. Kalau bisa dihitung berapa kerugian akibat pekerjaan yang terhambat itu. Para buruh juga demo memanfaatkan tangan pemerintah untuk memaksa pengusaha naikkan UMR. Padahal keadaan sedang susah saat ini. Jika pengusaha harus dan terpaksa menaikkan UMR, maka dengan sendirinya harga barang produksi juga akan naik yang akan menyusahkan seluruh NKRI. Tentang hal ini buruh tidak peduli, yang penting diri sendiri kaya saja. Lalu alasan selanjutnya tentang pendanaan. Mudah menjawab hal itu kok. Total kebutuhan pemindahan ibu kota Nusantara dan pembangunannya kurang lebih 500 triliun. Proyek ibu kota Nusantara berjalan kurang lebih 20 tahun. Jadi kebutuhan tahunan tuh 500 triliun dibagi 20 tahun hanya 25 triliun. Jika dibagi 12, setahun ada 12 bulan ya, itu cuma 2 triliun lebih dikit. Itu sangat kecil bila dibandingkan dengan kerugian akibat kemacetan Jakarta yang mencapai 65 triliun per tahun. Jelas, biaya pemindahan dan pembangunan IKN yang hanya 25 triliun per tahun lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian akibat kemacetan Jakarta yang 65 triliun per tahun. Mereka hanya melihat dari segi anggaran, pandemi, dan keadaan susahnya saja. Padahal ada yang lebih penting dari semua isu itu, yaitu pemerataan pembangunan. Yusuf Kala pandangannya lebih bagus. Dia mengatakan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab rencana tersebut sudah disetujui DPR. Tapi butuh waktu untuk menjadi sempurna. Seperti contoh negara lain membutuhkan waktu 20 tahun. Menurut saya justru saat ini saat yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Nusantara dan membangunnya. Sebab sudah melampaui 20 tahun jika dihitung sejak era Soekarno ingin memindahkannya pada tahun 1957. Jika tahun ini kan 2022, jadi sudah mencapai 65 tahun. Jadi sudah sangat sempurna untuk memindahkannya lagi. Kalau ditunda maka semakin lama lagi. Jadi dari segi apapun tidak ada alasan untuk menolak pemindahan IKN dan pembangunan IKN. Kalau dari BIN memberikan alasan yang sangat heroik, yaitu pemindahan dan pembangunan IKN karena Indonesia bukan hanya Jawa saja. Maksudnya akan terjadi pemerataan ya, itu luar biasa. Daerah yang akan menjadi lokasi ibu kota Nusantara saat ini
tidak berada dalam garis lempeng gempa sehingga akan awet dan bertahan sangat lama. Jika orang Kalimantan saja tidak keberatan, kenapa kalian keberatan? Salam Pancasila untuk semua yang mencintai NKRI.